Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru Indonesia. Bersama saya Iskandar. Kali ini saya akan menyampaikan cara menyusun kuis online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Mengapa aplikasi Google Form? Karena aplikasi ini sangat simpel, sederhana. Aplikasi ini juga tidak berat saat dibuka oleh peserta didik melalui Android mereka masing-masing. Sangat tepat digunakan oleh teman-teman guru Indonesia, terutama masa pandemi saat ini. Oke, saya mulai saja. Yang pertama, tentunya di laptop teman-teman guru Indonesia harus ada aplikasi ini, aplikasi Google Chrome-nya. Kemudian ketika sudah ada tampilan seperti ini, kita lihat di sudut kanan atas, di situ ada aplikasi Google. Ya, tentunya kalau teman-teman guru Indonesia sudah memiliki akun Google, maka ketika membuka halaman Google seperti ini akan tampil di sebelah kanan atas aplikasi Google-nya. Ya. Oke, sekarang kita buka, kemudian kita memilih Google Drive. Kita buka. Nah, di sini tampilannya saat dibuka akan seperti ini. Ini karena saya sudah punya beberapa soal dari Google Form, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langkah yang teman-teman guru lakukan adalah dengan mengklik ini. Saya ulang, mengklik di sebelah kiri atas ada tanda plus, new atau baru. Kita klik, kemudian arahkan kursor ke bawah ke lainnya, kemudian akan muncul di sebelah kanan Google Formulir. Kita klik. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Ini kita sudah masuk di halaman formulir. Nah, langkah yang dilakukan sebelum kita menambahkan soal dan sebagainya, teman-teman guru harus mengatur setelannya dulu dengan, saya ulang ya, mengatur setelan dengan klik tanda roda ini di sebelah kanan di samping tulisan atau menu kirim yang berwarna abu-abu. Kita klik di sini. Nah, di sini ada 3 menu. Ya, di setelan ini ada 3 menu. Ada umum, presentasi, dan kuis. Kita klik kuis. Nah, di sini ada, kita aktifkan jadikan ini sebagai kuis. Nah, ketika aktif dijadikan sebagai kuis, maka akan muncul beberapa opsi kuis ke bawah. Segera setelah setiap pengiriman, nanti setelah peninjauan manual dan seterusnya ke bawah. Pertanyaan tak terjawab muncul, jawaban yang benar muncul, dan seterusnya. Nah, kalau kuis ini misalkan dilakukan oleh peserta didik tidak bersamaan, maka bagusnya jawaban yang benar ini dihilangkan centangnya, biar tidak jadi bocoran gitu di teman-teman di peserta didik, di teman-teman mereka. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah selesai simpan, maka kita akan kembali ke halaman ini. Nah, formulir tanpa judul. Nah, kita akan menuliskan judul kuis kita atau judul ujian yang akan dilaksanakan. Saya beri contoh untuk formulir tanpa judul ini, di kolom itu saya menulis ulangan harian pertama. Oke, deskripsinya apa? Deskripsinya bisa teman-teman tulis misalkan waktu 90 menit. Ya. Bisa juga ditambahkan materinya atau apa di kolom deskripsi ini. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke
biodata peserta didik. Jadi kita mulai misalkan nama. Nah, kalau nama, opsi jawabannya adalah jawaban singkat. Mereka akan menuliskan nama di sini. Jangan lupa klik wajib diisi. Artinya apa? Jika peserta didik kita tidak menuliskan nama, maka mereka tidak bisa lanjut pada bagian atau halaman berikutnya. Oke, kemudian di sini ada menu tambah pertanyaan. Kita klik lagi. Nah, kita tuliskan kelas misalkan. Jadi kelas, kemudian di opsinya misalkan kita tulis kelas 81. Tambahkan lagi kelas kelas 82 dan seterusnya. Oke, jadi ini kita bisa ubah ke kotak centang. Misalnya kita bisa ubah ke kotak centang, atau bisa juga kita ubah opsinya ke drop down. Saya pilih kotak centang saja. Ya. Selanjutnya kita misalkan menambahkan apa lagi setelah nama kemudian kelas, ya yang dibutuhkan misalkan NISN-nya. Nah, kalau di NISN tentunya ini kan menuliskan angka-angka di sini, maka opsi pilihannya itu menggunakan jawaban singkat saja. Itu. Oke. Yang simpel saja sebagai pemula, Bapak dan Ibu guru yang hebat. Selanjutnya, jika selesai di biodata, kita akan lanjutkan ke bagian pertanyaan. Nah, caranya dengan mengklik tanda sama dengan seperti ini. Di sini ada tambah bagian. Nah, setelah masuk di tambah bagian, kita akan masuk di bagian kedua. Ada di sini bagian tanpa judul. Nah, ini kita ganti. Misalkan di bagian pertama atau bagian A, soal pilihan ganda. Nah, bisa kita tuliskan petunjuk soal. Titik 2. Pilihlah jawaban yang paling benar. Oke, setelah itu kita klik tambah pertanyaan. Nah, ketika sudah masuk di pertanyaan, kita sudah bisa mengetik pertanyaan di bagian ini. Kita sudah bisa memulai soal kita nomor 1 dan seterusnya. Kita ketikkan soal kita. Jangan lupa opsinya pilihan ganda kalau misalkan soal kita adalah soal pilihan ganda dan seterusnya. Opsinya ini bisa ditambahkan dengan mengklik saja opsi-opsi ke bawah. Gitu. Setelah selesai, maka soal teman-teman guru Indonesia sudah bisa di-share ke grup siswa kita dengan cara klik kirim. Nah, setelah klik kirim, coba kita lihat ke sini. Kita memilih yang di tengah ini, yang mata. Kemudian kita klik perpendek URL. Nah, setelah perpendek URL seperti ini, kita salin. Oke, selesai. Link ini sudah bisa kita bagikan ke siswa-siswa kita untuk menyelesaikan secara online. Kita bisa kirim lewat aplikasi WhatsApp, kita bisa tempelkan di aplikasi Telegram misalkan. Oke, demikian cara membuat kuis online dengan menggunakan aplikasi